dia bertanya kepada Nabi tentang agama. Dia mempelajari agama orang-orang beriman. Satu ketika datang orang-orang musyrik kepada Nabi. Orang-orang musyrik bilang begini. Orang-orang musyrik itu usir mereka ini bahasanya, usir mereka ini, maka kami akan mengikuti perkataanmu. Usir mereka ini. Maka kami akan mengikuti perkataanmu. Kemudian Nabi apakah langsung mengusir mereka? Tidak. Nabi tak langsung mengusir. Nabi cari tahu dulu. Cari tahu apa maksud mereka nih. Jadi pemimpin-pemimpin musyrik ini datang kepada Nabi ingin mempelajari agama. Tapi mereka mau mempelajari agama cuma nggak mau duduk dengan orang-orang miskin. Satu karena dia lusuh. Yang kedua karena pakaiannya jorok. Yang ketiga tidak level. Yang keempat rendahan. Sehingga mereka nggak mau duduk dengan orang rendahan. Mereka mau duduk dengan orang yang sama dengan mereka. Sama di sini maksudnya apa? Yang sama stratanya. Jadi ketika mereka berbicara sama Nabi, kami mau duduk dengan catatan orang-orang yang strata ini harus strata dengan kami sama. Tapi kalau orang-orang miskin ini kami tidak level, usir dia. Kata orang musyrik tadi, pemimpin-pemimpin musyrik tadi. Tapi kemudian Allah bilang begini sama Nabi. Kata Allah sama Nabi, wala tatruduhum. Jangan kata Nabi. Kata Allah jangan. Jangan kau usir mereka kata Nabi. Kenapa Nabi melarang? Karena kenapa Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk mengusir mereka? Padahal kan ini datang orang-orang yang musyrik mau belajar agama. Kemudian Allah jawab itu. Ma'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatruduhum fatakuna minaz zalimin. Belum tentu mereka yang kamu usir itu, belum tentu orang yang tadi minta mengusir tadi lebih baik dan lebih benar belajarnya daripada orang yang diusir itu. Maka kalau engkau mengusir orang-orang yang hanya karena stratanya, fatakuna minaz zalimin. Engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqul ahaula manna Allah 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'alami bisyakirin. Ini sebagai kalimat penutup. Ada satu cerita. Pernah ibu-ibu dengar cerita sahabat Nabi namanya Julaibib? Pernah dengar? Julaibib. Terus ibu cerita siapa ibu tahu? Sule, Upin Ipin atau ibu tahu kalau Andre Taulani sudah nikah? Tahu? Oh alhamdulillah. Nanti ibu nggak tahu. Nah, itu dia. Kalau sempat tahu kan lebih populer pula Andre Taulani ketimbang Julaibib kan? Saya pun tak tahu. Saya tanya aja. Julaibib ini ibu-ibu sahabat Nabi yang tinggal di kamar Ahlus Suffah. Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu tahu enggak Ahlus Suffah itu apa? Ahlus Suffah tahu enggak apa itu Ahlus Suffah? Ini kalau tak tahu juga padahal sudah saya sampaikan ini dulu nih. Ahlus Suffah tahu enggak ibu-ibu? Ahlus Suffah itu orang yang tidak punya tempat, orang tak punya harta, tinggalnya di Masjidin Nabawi, di belakang rumah Nabi, kamar khusus buat mereka. Jadi kalau ibu-ibu masuk Raudhah, tahu Raudhah? Ini kan ada makam Nabi. Nah, ini makam, anggap ini makam Nabi. Ini makam Nabi, makamnya sahabat-sahabat yang lain 2 orang lagi. Abu Bakar dan Umar. Betul ya? Kan di kotak tuh, set begitu ya. Set, ada kamar sendiri. Di belakang kamar ini, di belakang ruangan makam Nabi ini ada tempat yang dikasih rantai. Tapi dia bersih di atasnya itu, karpet. Itu namanya kamar Ahlus Suffah namanya. Jadi kalau sahabat Nabi dulu orang-orang itu tidak punya tempat, tinggalnya di situ, di belakang itu. Nah, makanya berangkat sama kami. Bu, berangkat sama kami. Nah ini cuma bercanda aja dengan NSK ya. Nah ini bercanda saja, nggak serius itu yang belakang itu. Jadi itu namanya Ahlus Suffah.
Nah di dalam Ahlus Suffah ini sahabat Nabi banyak yang tinggal di situ karena nggak punya tempat, termasuk Julaibib tadi. Julaibib ini orang miskin, orang lusuh, pakaiannya cuma itu saja. Tidak punya apa-apa, jangankan emas perak pun susah dicari. Betul. Minum itu cari tempat kolam yang luas, ambil pakai tangan begitu dia cara dia minum. Bisa dipahami? Tidurnya di atas lantai itu bantalnya tangan. Nah, itu menggambarkan akan miskinnya Julaibib itu. Kalau bahasa fakirnya itu fakir miskin dia. Bukan miskin lagi tapi fakir miskin dia. Bisa dipahami ya? Namanya siapa tadi? Julaibib. Bayangkan semua makhluk di muka bumi Madinah ketika itu, hampir mayoritas semua makhluk di muka bumi Madinah itu tak mau memandang Julaibib. Tak mau memandang Julaibib. Kenapa tak mau pandang dia? Lusuh, kotor, miskin. Sekarang saya tanya ibu. Kita konversi keadaan Julaibib dengan sekarang. Kalau ada orang tak mampu, lusuh dia, pakaian kotor sekali, lewat depan ini. Ada enggak yang mau punya perhatian dari ibu-ibu ini? Kalau sekarang jawabannya, ada Ustadz kami. Iya setelah tahu ini. Tapi saya yakinnya bagi kita, orang yang tak mampu tadi lewat, cuma ada dua kemungkinan. Tutup pintu atau kita usir. Atau kita nggak mau lihat sama sekali. Itu manusia sekarang. Bedanya dengan waktu itu, beda waktu saja. Pada saat itu Julaibib jangankan dipandang orang. Jangankan dipandang orang. Orang tak tahu keberadaan dia, nggak mau tahu orang dengan Julaibib itu, nggak mau tahu. Sama dengan kita sekarang. Mau matilah engkau. Kalau bisa kita sekarang ini berpikir begini. Kalau bisa ya, ini pikiran orang sekarang. Ada anak tidak punya bapak, tidak punya ibu, luntang-lantung hidupnya, doa orang itu cuma satu. Lebih baik dia mati daripada dia tersiksa hidup. Itu bahasa manusia sekarang. Sedangkan kejadian yang hidup saja orang tuanya begitu, apalagi tak. Begitulah manusia memandang kalau sekarang nih manusia ini dipandang dengan harta. Oh kalau kaya dia, oh itu donatur kami tuh Ustaz. Musyrik dia, munafik dia, tetap aja dihormati. Guru ngaji terhormat dia, beriman guru ngaji itu imam dia. Allah imam itu kan kami yang bayar. Begitulah kelakuan manusia sekarang. Cara mereka merendahkan manusia itu begitu. Kalau begini tolak ukurnya, ya sudah. Dunia ini sebatas itu saja. Kalaulah orang beriman tidak dipandang, orang kaya jadi sorotan. Itu yang disebut dengan akhir zaman tadi. Jadi kira-kira ibu ini berada di akhir zaman atau di pertengahan zaman? Bingung kami Ustaz? Gak usah bingung, tinggal jawab aja pun. Ibu-ibu ini berada di akhir zaman. Di akhir zaman. Yang saya omongkan ini fakta atau cerita aja? Loh, kok ibu-ibu berani bilang fakta? Berarti pelaku semua? Janganlah, enggak boleh. Baik, kita kembalikan. Itu Julaibib. Tapi bayangkan, perhatikan baik-baik. Julaibib ini hina di dunia, mulia di akhirat. Mulia di akhirat. Satu ketika Julaibib ini ditanya sama Nabi begini. Woi Julaibib, engkau mau nikah enggak? Ini bahasa kampung awak lah ya. Bahasa kampungnya ini. Ente mau nikah enggak? Kata Julaibib, mana ada orang tua yang mau menikahkan anaknya dengan aku. Hari pertama. Hari kedua Nabi jawab lagi. Julaibib mau nikah enggak? Kata Julaibib, mana ada orang tua yang mau menikahkan anaknya denganku. Sampai 3 kali. Yang keempat, Nabi tak pakai tanya. Ditarik tangan Julaibib, dibawa ke rumah seorang yang saudagar kaya. Anaknya cantik. Saya cuma bisa bilang cantik doang ya. Saya tak bisa menggambarkan cantiknya seperti apa. Tapi biasanya orang yang cantik kata Nabi itu cantik tuh. Baik adabnya, baik akhlaknya cantik dia. Ditarik nih tangan Julaibib, dibawa ke rumah saudagar kaya tadi. Apa kata Nabi? Fulan bin fulan ya sahabatku kata Nabi, aku ingin melamar anakmu kata Nabi. Oh bahagia sekali saudagar tadi. Karena dalam pandangan saudagar tuh yang mau melamar tuh Nabi. Sekarang saya tanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan, datang orang kaya baik akhlaknya, mau enggak ibu nikahkan dengan anak itu? Oh tanpa ada tolak-tolak lagi Ustaz, nggak ada itu pakai rem-rem itu. Kalau orang tidak punya iman hari ini, jangankan dia beriman, kaya saja dia, datang aja dia pakai mobil, mobilnya cukup lah, mobilnya nggak usah mahal-mahal lah, mobil Alphard aja, nggak usah mahal-mahal mobilnya, pakai Alphard dia datang,
Sendirian enggak usah sama orang tua. Pak, saya mau melamar anak bapak. Modalnya apa? Garansinya apa? Mobil saya nih. Maharnya apa? Mobil saya nih. Kira-kira ada enggak ibu-ibu mau menjual anaknya begitu? Yakin? Alhamdulillah, itu pengecualian di masjid sini nih. Itu pengecualian ibu-ibu ar-rahib nih. Mantap. Sekarang saya tanya ibu-ibu, coba jawab jujur ya. Ada orang yang datang pakai motor butut tapi hafal Quran 30 juz, dia ngelamar anak ibu terima enggak? Oh, yang penting tahu orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada sama sekali gimana? Ya misalnya udah mati. Baik. Kita kembalikan poin tadi. Kalau ada ibu-ibu begitu, kalau dia datang dengan 30 juz Ustaz, 30 juz dia datang, kemudian baik akhlak anaknya beradab, dia aku nikahkan anakku, tak perlu aku tanya ke pekerjaannya. Kalau ada yang ibu-ibu begitu berarti imannya tinggi itu. Benar saya bilang itu, berarti imannya lagi tinggi-tinggi banget itu. Cuma nggak tahu setelahnya ya. Astagfirullah, ya itu kalau itu juga kita pertanyakan Bu. Nanti kalau takutnya nanti dia punya istri lain gitu. Berarti tandanya poligami namanya. Ingat pembahasan kita tidak poligami ya. Saya sudah terangin nih masalah poligami sudah selesai di masjid ini ya, ibu-ibu ya. Baik, kita kembalikan cerita Julaibib. Apa kata orang tuanya? Apa kata Nabi? Aku ingin melamar anak gadismu, kata Nabi. Oh, bahagia sekali saudagar tadi. Kata saudagar tadi, silakan Rasulullah. Kami merasa terhormat dan beruntung ketika engkau mau melamar anak gadis kami. Dijawab sama Nabi, bukan untukku, kata dia. Untuk Julaibib. Spontan ayahnya bilang, hah Julaibib? Kata dia. Kaget dia. Kenapa dia kaget? Karena Julaibib ini orang miskin. Garansinya siapa? Rasulullah. Kata ayahnya, aku tanyakan sama ibunya dulu. Ditanya sama ibunya, Bu, anak kita mau dilamar oleh Rasulullah. Tapi bukan untuk Rasulullah, untuk Julaibib. Kata ibunya, tidak. Di belakang tirai anaknya bilang. Nah, ini kunci anak yang beriman tadi begitu. Di belakang tirai anaknya beriman. Siapa garansinya? Rasulullah. Siapa yang minta? Rasulullah. Apa kalian mau menolak permintaan orang yang paling mulia dan bagaimana kelak pertanggungjawabanmu di akhirat, kata anak gadisnya. Oh, itu kalau sempat dapat perempuan begitu 5 pun mau itu. Cuman kan nggak mungkin itu. Begitu istri Bang Ardi. Nggak usah dibocorkan di sini. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Sekarang saya tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu kayak gitu nggak? Kayak gitu nggak sama suaminya? Yakin ibu-ibu bisa sampai selevel derajat perempuan yang tadi? Yaitu kalau makanya Rasulullah udah nggak hidup lagi. Cuma yang hidup sekarang ini adalah orang-orang yang saleh. Sekarang pertanyaannya adalah ketika anak tadi berkata demikian, apa dasar dan landasannya? Landasannya cuma satu, iman. Anaknya cuma bilang, garansinya siapa? Rasulullah. Yang minta siapa? Rasulullah. Apa kalian mau menolak permintaan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, kata anaknya. Orang tuanya diam. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi punya garansi. Apa garansi Nabi? Kira-kira kalau Nabi yang berdoa ditolak Allah lah, atau tidak? Kalau Nabi yang berdoa kira-kira Allah tolak enggak? Enggak. Nabi yang minta. Apa kata anaknya? Aku sangat yakin sekali hidupku akan lebih mulia karena yang minta adalah Rasulullah. Apa kata anaknya? Aku siap menikah dengan Julaibib. Coba bayangkan. Begitulah orang menghinakan Julaibib tadi. Dan itu Bapak Ibu, ibu-ibu. Sekarang ini kita lihat begitu sekarang. Asal datang orang meminang anak gadis dia tengok dulu. Pakai apa dia datang tadi? Pekerjaannya apa? Berapa gajinya? La ilaha illallah. Dikiranya dengan harta itu bisa bahagia. Ternyata mohon maaf. Saya banyak temukan orang-orang yang begitu. Saya jujur saja Bu. Akhir-akhir ini banyak yang konsultasi rumah tangga. Baik muda maupun tua. Dan rata-rata pertanyaan saya tidak jauh daripada pertanyaan apa yang kita bahas di siang hari ini. Karena memang harapan mereka itu cuma satu. Anak kami ini Ustadz, kalau berduit dia bahagia dia. Itu aja yang kami harapkan. Coba bayangkan. Harapannya cuma itu saja. Berduit dia bahagia dia. Jangan sampai tak makan lah. Gitu. Maksud sepaham saya jangan sampai tak makan tuh yang penting dia bisa makan apapun yang dia makan.
Ternyata jangan sampai dia tak makan pizza. Kan kacau tuh. Coba kalau bayangan begitu. Apa kata Julaibib? Apa kata Nabi kepada perempuan tersebut? Kepada Julaibib. Aku berdoa kepada Allah, kata Nabi. Ya Allah, jangan engkau buat hidupnya susah. Limpahkan keberkahan, bahagiakan dia bersama Julaibib. Kira-kira doa Nabi dijawab enggak? Pasti dijawab, pasti dijawab. Apa kata anak perempuan tadi? Begitulah dia bahagianya ketika mendapatkan doa dari Nabi, garansinya kepada Allah cuma satu, Nabi. Semenjak saat itu kehidupannya baik. Dilala, belum berhubungan badan ini, belum berhubungan badan. Apa yang terjadi? Perintah dari baginda Nabi untuk datang berangkat berperang. Ketika berangkat berperang, ini ceritanya Julaibib ini dengan istrinya, udah sayang banget nih istrinya nih. Istrinya senang banget. Dapat orang beriman, orang soleh. Apapun perkataan Nabi dia lakukan. Nabi sangat cinta kepada Julaibib nih. Sayang sama Julaibib nih. Coba bayangkan Nabi sayang sama Julaibib. Kira-kira orang ini pasti masuk surga enggak tuh? Kira-kira kalau disayang Nabi. Mesti itu. Mesti. Orang gila saja, orang peminum khamar saja dicintai Nabi bisa masuk surga. Yang penting garansinya siapa? Nabi. Makanya istrinya bahagia, senang istrinya. Bagaimanapun pokoknya garansinya Nabi. Itu karena yang berbicara itu iman tadi. Karena dia tahu setiap yang dia buat didoakan oleh Nabi, atas restu Nabi mesti mendapatkan kemuliaan. Cuma sayang belum berhubungan badan dengan Julaibib lagi, turun perintah berperang. Julaibib karena dia orang yang sangat cinta dengan berperang, berangkat dia keluar berperang. Selesai ini perperangan, Ibu. Selesai perperangan. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi begini, apakah ada di antara kalian yang kehilangan sahabatnya? Sahabat Nabi bilang, enggak ada. Apakah ada di antara kalian yang merasa kehilangan sahabatnya? Kata Nabi. Yang kedua, enggak ada, kata sahabat Nabi. Yang ketiga ditanya Nabi sama pertanyaannya. Kata sahabat, enggak ada. Nabi jawab langsung, aku kehilangan Julaibib. Coba bayangkan, sudah menikah tetap tidak dipandang oleh manusia. Tapi coba kalau Nabi bertanya, ada yang lihat Khalid bin Walid? Mesti semua orang jawab. Ada yang lihat Umar bin Khattab? Semua orang jawab. Tapi karena manusia ini tidak terkenal di hadapan manusia yang lain. Bukan tidak terkenal, manusianya nggak mau tahu dengan Julaibib. Nggak mau tahu. Begitu keadaan kita sekarang kan. Kita ini nggak mau tahu dengan urusan saudara kita sesama iman. Karena mereka mohon maaf beda kasta dan tahta dengan kita. Saya tanya ibu-ibu tapi jawab dengan jujur ya. Kalau yang datang wali kota ke rumah ibu, kira-kira ibu kasih makan apa? Jujur aja. Empek-empek. Anggaplah ampera Pak Nurdin ya. Sekarang saya tanya, itu kalau yang datang wali kota. Sekarang kalau yang datang pengemis ke rumah ibu-ibu. Saya tanya, sebanding enggak yang ibu kasih dengan wali kota dengan pengemis tadi? Jujur aja. Enggak. Boro-boro kami kasih, kami tutup pintu, Ustaz. Nah, untung tidak di sini. Tapi coba ibu-ibu berpikir. Begitulah kita hari ini memandang manusia. Kalau wali kota yang datang merasa semua, cepat-cepat balik-balik, bini, suami tolong pulang cepat. Kenapa? Ini Pak Wali Kota mau ke rumah, bahagia sekali. Senang kita rumah kita dihuni wali kota itu. Tapi kalau yang datang orang biasa, seadanya aja. Memang seadanya betul. Ada tempe dibaginya. Jadi kalau ibu-ibu merasa seperti itu, rubah dari sekarang. Rubah. Kita enggak tahu. Bisa jadi wali kota masuk rumah kita enggak doain kita sama sekali. Tapi bisa jadi orang yang mohon maaf, cuma sekedar pengemis dia datang ke rumah kita, justru dia mendoakan. Bisa jadi doa dia yang dikabulkan oleh Allah. Silakan. Tapi kalau pengemisnya maling bagaimana Pak? Itu lain cerita ya. Oh, mimiknya pura-pura. Baik. Mimiknya pura-pura. Pura baik gitu lah nak.
Oh, pura-pura enggak baik. Gaya pengemis tapi bukan pengemis gitu maksudnya. Baik. Duitnya lah banyak. Sekarang ibu-ibu, sekarang saya tanya sama ibu, sama nenek, khusus sama nenek. Andai kata yang pengemis ini dengan mimik seperti itu benar-benar miskin dia. Dan nenek tak kasih. Kira-kira pertanggungjawaban nenek di akhirat bagaimana? Satu. Sekarang dua. Kalau betul ternyata orang ini pura-pura miskin dia. Kira-kira nenek kasih dia itu rugi apa tidak? Rugi enggak? Enggak kan? Sekarang lebih rugi mana? Ibu usir dia atau ibu kasih dia? Sekalipun dia pura-pura. Baik. Siapa yang di antara ibu-ibu kalau ada pengemis datang ibu kasih di atas 10.000? Kalau bupati datang kira-kira di atas 200.000 atau di bawah 200.000? Itu ya. Bu, saya cuma ingin mengajak ibu-ibu. Jangan normalisasi perbuatan begini. Jangan normalisasi. Ini yang dibahasakan Allah dalam Al-Quran itu begini. Saya kasih tahu sama ibu-ibu. Saya kasih tahu. Saya sama seperti ibu-ibu. Tidak berbeda kita. Tapi semenjak saya membaca ayat ini. Dalam benak saya cuma begini sekarang. Menipu dia itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi hari ini kalau ternyata benar dia miskin dan ternyata mohon maaf saya tak kasih dia. Gimana coba di hadapan Allah itu pertanggungjawabannya. Oh, beratnya bukan main. Yang kedua. Anda kasih orang karena Anda kenal dia. Anda bisa pinjamkan uang kepada orang mohon maaf yang Anda kenal. Tapi coba bayangkan jika ada orang yang tidak kita kenal datang minjam duit 300.000. Mesti berat bagi kita. Ini yang disebut dengan iman. Oh pasti begitu dong Ustaz, garansi dong. Ya, semua otak kita akan berpikir garansi. Itu sama manusiawi. Tapi tidak berlaku bagi Nabi dan para sahabat Nabi. Khariqul adah. Karena mereka berpikir dengan iman. Kita berpikir dengan materi dan nafsu. Tapi berat kayak gitu Ustaz. Kalau mudah masuk surga semua kita. Dan harapan kan. Makanya perlahan mencoba. Kita berbuat demikian. Saya jujur ibu-ibu. Jujur saja. Berat sangat menjadi manusia seperti itu. Berat sangat. Saya punya guru. Ini guru saya. Setiap orang yang datang minjam duit. Dia pinjam. Sampai hari ini. Lebih dari 500 juta duitnya tak balik. Tapi apa kata dia? Datang saya ke rumahnya, Ustaz, apa Ustaz tak minta? Ya pernah kita minta, apa mereka tak datang? Sejauh ini Wan, hidup anak dan istriku tak pernah kekurangan. Kalau mereka niat minta mengembalikan aku terima. Kalau mereka tidak niat untuk mengembalikan, itu biar urusan saya dengan Tuhan saja. Coba bayangkan, itu Bu saya temukan makhluk seperti ini, saya temukan orang seperti ini Bu. Di sekian banyaknya mohon maaf ya, sekian banyak para asatid di muka bumi Riau nih, satu orang ini saya temukan. Dan langka makhluk ini. Saya tanya kepada orang-orang yang minjam duit, betul Anda punya hutang sama beliau? Betul. Kenapa ente nggak bayar? Belum ada duit. Sudah berapa lama? 5 tahun. Coba bayangkan. Saya yang membuat saya, mohon maaf, yang membuat saya pribadi itu malu cuman dengan kata-kata dia saja. Urusan mereka mau tidak mengembalikan, urusan saya dengan Allah dan urusan dia dengan Allah. Urusan saya dengan dia adalah kalau dia kembalikan saya terima. Dan saya tak pernah doakan dia, kata dia, tak pernah doakan dia lebih melarat daripada diriku, kata dia. Bisa ibu-ibu begitu. Kau punya utang sama aku doakan kau miskin selamanya. Jadi kalau kita doakan miskin selamanya, kapan balik duit kita? Cuma doakan dia kaya. Kaya dia balik duit awak. Itu kalau balik Ustadz. Kan begitu. Bisa dipahami ibu ya. Kembali kepada ayat tadi. Ustadz maksudnya apa ini? Kok sampai ke sini? Ibu-ibu. Kita lanjut cerita Julaibib baru kita sambung dengan ayat tadi. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat tentang Julaibib tadi dalam medan perang, tak ada satupun yang mengatakan tidak ada kata dia. Padahal Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang kehilangan sahabatnya? Tidak ada kata dia. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi jawab langsung,
Aku kehilangan Julaibib, kata Nabi. Barulah ketika itu sedang duduk sahabat berdiri kocar kacir Pak mencari. Apa yang mereka cari? Mencari kemana Julaibib itu. Ketemulah sama mereka jenazah Julaibib. Apa kata Nabi? Aku yang angkat sendiri. Orang yang aku cintai sedang ditunggu bidadari di sana. Nabi yang angkat sendiri pakai tangannya. Nabi yang menggali kubur sendiri. Nabi yang sendiri yang menguburkan. Tanpa dimandikan dan disolatkan. Apa kata Nabi? Syahid, ditunggu para bidadari masuk surga. Diam para sahabat ketika langsung menunduk. Malu. Pelajaran pentingnya satu. Berkawan dengan orang yang mohon maaf. Memiliki marwah dalam pandangan dunia. Yang kedua. Seolah orang-orang lain itu seolah-olah mereka itu tak sama derajatnya dengan kita. Tak sejajar dengan kita. Mengapa Nabi mau duduk dengan orang gila? Mengapa Nabi mau duduk dengan Julaibib? Karena Nabi ingin kasih kepada kita pengetahuan. Bahwa Anda tidak lebih mulia daripada Julaibib. Satu ketika ada seorang ulama dari Damaskus. Keluar dari rumah dengan pakaian yang begitu indah. Bagus, mahal. Sedang berjalan tiba-tiba seekor anjing mendekatinya. Digigitlah oleh anjing kain tadi. Diangkatnya Pak. Dilalah dengan kuasa Allah. Anjing tadi berbicara. Apa kau kira dirimu lebih mulia daripada diriku? Kata seekor anjing tadi. Balik ulama tadi masuk ke dalam rumah bertobat dia kepada Allah. Apa dia kata? Ternyata diriku tak lebih mulia dari seekor anjing. Coba bayangkan. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pola pikir kita harus rubah. Fikir kita nih, cara pandang kita nih itu sangat Eropa banget. Saya bukan sensitif dengan Eropa. Tapi Eropa banget. Kita ini terlalu barat banget cara pandang kita nih. Cara pandang kita ini terlalu materi, terlalu duniawi. Itu harus ibu-ibu akui itu. Mau tidak mau. Ini karakter manusia itu. Kita nih cara pandang kita nih, cara kita melihat orang tadi masih sebatas mohon maaf status sosial. Sekarang saya tanya, dalam masjid ini status sosial apa yang berlaku dalam masjid ini? Status sosial mana yang paling berlaku dalam masjid ini? Ada yang berlaku status sosial dalam masjid nih? Gak ada. Yang paling beriman, yang paling berhak. Jadi masuk surga itu bukan status sosial, yang paling beriman. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia kata Allah. Jadi soft pertama ini bukan untuk mohon maaf, bukan untuk bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, bukan. Siapa yang datang duluan? Kecuali yang datang duluan, aku di belakang aja lah. Itu memang tak tahu manfaat soft pertama dia berarti itu. Bisa dipahami ibu? Sama. Jadi jangan pernah pandang seseorang itu alergi. Dan jangan merendahkan orang. Kita angkat dari sejarah ayat. Apa kaitannya dengan ayat yang tadi? Ketika orang musyrik tadi ingin belajar agama kepada Nabi. Diusirlah. Dia minta tolong kau usir orang-orang ini ya Rasulullah. Ya Muhammad. Maka kami akan duduk bersamamu untuk belajar agama. Tapi kalau engkau tidak usir mereka, kami tidak akan duduk bersamamu. Kalau kau usir kami duduk, kalau engkau tidak usir kami tidak duduk. Apa jawaban Allah langsung? Fala tatruduhum. Kalau engkau kata Allah, kalau engkau usir mereka, fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau mengusir mereka hanya karena untuk strata yang mereka datang barusan itu, kata Allah, engkau manusia zalim kepada Nabi. Pelajaran pertama, jangan meremehkan manusia. Iman tidak memandang status sosial. Iman tidak memandang harta. Iman tidak memandang kedudukan. Anda gubernur lebih cepat masuk nerakanya ketimbang rakyat biasa. Serius. Seorang suami lebih mudah masuk neraka ketimbang istri. Serius. Meskipun penghuni neraka itu lebih banyak perempuan. Tapi yang paling mudah tergelincir itu suami. Yang cepat masuk neraka itu suami. Kenapa demikian? Ya kalau suaminya nggak ngajarin istrinya. Dia sedang berada di ambang pintu neraka kan. Begitu cepatnya seorang suami masuk neraka. Pemimpin. Kemudian dijawab sama Nabi. Kepada kaum musyrikin tadi. Tidak kata Nabi. Tidak.
Inilah mengatakan bahwa Islam tidak memandang setelah. Jangan pernah remehkan orang. Satu ketika Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedang berbicara dengan pemimpin Quraisy tentang agama. Datang seorang yang buta dan dia tak tahu dia buta. Dia salah perkataan Nabi, dia salah. Bertanya tentang Islam. Nabi tidak mau memandang dia. Nabi palingkan wajah, kami tetap berbicara dengan kafir Quraisy tadi. Allah turunkan satu surat, apa namanya? Abasa wa tawalla. Itu siapa yang menyindir? Siapa yang menyinggung? Siapa yang kemudian ditegur oleh Allah? Nabi. Nabi saja ditegur. Kata Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi orang yang buta yang bertanya tentang agama ini serius dan lebih suci dan lebih bersih dan bisa membuat dia lebih baik. Sementara orang yang pemimpin Quraisy ini belum tentu ente berbui-bui, mulut ente belum tentu dia masuk Islam. Bayangkan. Begitu juga Julaibib tadi. Begitu dengan Quraisy tadi. Belum tentu orang-orang yang mohon maaf musyrik ini mau mendengarkanmu dengan seksama dan baik, kata Allah. Tapi bisa jadi orang-orang yang mohon maaf secara strata mereka hanya biasa-biasa saja dan miskin tadi, lebih ikhlas hatinya belajar agama dan dekat kepadaku, kata Allah, ketimbang mereka yang tadi mengusir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata pelajaran yang kedua dari ayat tersebut, Allah ingin katakan kepada kita bahwa iman itu tidak memandang kasta. Ketiga, Allah ingin katakan kepada kita, tidak ada celah bagi setiap manusia untuk saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Bu, ibu mungkin pandai masak, tapi ibu yang lain pandai menjahit. Tapi ibu yang lain pandai menyapu. Tapi ibu yang lain pandai mencuci baju. Tapi ibu yang lain pandai dia daripada yang lain. Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kita ini tak punya apa-apa. Jadi kalau ibu anggap diri ibu lebih baik daripada yang lain, lebih baik aku daripada dia, berarti tandanya sudah terjebak dia dalam penyakit syirik kecil. Kita sudah bahas itu. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Itu dia yang harus kita pelajari. Kemudian apa pelajaran penting daripada Julaibib tadi? Pelajaran penting daripada Julaibib tadi, betapa orang yang lebih dicintai oleh Allah tadi dan mencintai Allah, yang memuliakan dia adalah Allah. Makanya Nabi bilang pada para sahabat, mulia di langit meskipun tidak mulia di dunia. Hati-hati dengan orang seperti ini, hati-hati. Sekali dia berdoa kepada Allah, ibu pernah bayangkan, mohon maaf, satu ketika ibu-ibu datang orang pengemis ke rumah ibu. Dia betul-betul ngemis misalkan. Kita kan nggak tahu antara betul apa tidak. Satu ketika dia datang, diminta, dia lagi butuh. Ibu usir dia. Pernah nggak ibu kebayang ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau kau hancurkan orang itu. Na'udzubillahi tsumma. Kalau Allah jawab doa orang yang terzalimi tadi, kira-kira saya tanya ibu, doanya orang terzalimi itu makbul atau tidak makbul? La turad, tak ditolak oleh Allah. Makanya saya sekarang itu hanya berpikir satu saja, jangan sampai ada satu manusia di muka bumi ini yang berdoa kepada kami doa yang tidak baik. Itu saja. Kenapa saya bilang begitu? Satu saja, kalau mereka berdoa kepada Allah tentang kita yang tidak baik dan Allah jawab, selesai gitu. Selesai. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu yang begini-begini nih mungkin agak sulit ibu-ibu temukan. Tapi coba pelajari betul bagaimana kita bisa menjadi manusia yang seperti ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya khawatir, Bu. Satu ketika, ini hanya terkait dengan adab saja. Satu ketika, ada seorang pemuda bersama istrinya ingin memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Karena dia berulang tahun.
Artinya dia bersedekah di hari kelahiran dia. Tapi dia kasih dari atas mobil. Dari atas mobil. Dipanggil Pak, ini Pak. Secara hukum tidak ada masalah. Secara hukum ya, tidak ada masalah. Secara etik masalah nggak itu? Nggak sopan. Apa kata suaminya? Seketika suaminya bilang, mohon maaf, suaminya langsung membentak. Dek, tidak begitu caranya. Itu tidak sopan. Turun dia, diajarkan sama suaminya. Turun dari buka pintu, turun kasih ke mereka. Turun istrinya tadi, kebetulan istri mendengarkan perkataan suaminya. Diantarkan. Setelah diantarkan masuk ke dalam. Apa kata suaminya? Bayangkan ketika orang tadi tersinggung dengan perkataan kita. Cuma tersinggung. Dan terbesit hatinya untuk mengatakan, ya Allah miskinkanlah mereka karena tak punya adab. Kira-kira bagaimana? Dan Allah jawab. Na'udzubillahi tsumma. Di tengah kebaikan, belum tentu kebaikan kita itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Makanya kebaikan itu harus sesuai prosedurnya. Terkadang salah satu hiasan untuk mempercantik rumah tersebut mesti ada tambahan-tambahan biar indah dipandang. Estetik kalau bahasa gaulnya. Ibu punya rumah, kalau begini-begini aja kan, rumah ibu mesti agak kurang nyaman rasanya. Dikasihlah hiasan, entah itu apa namanya tempelan-tempelan itu? Bukan, wallpaper, agak gaul sedikit gitu. Kasih wallpaper, tampak cantik. Wallpaper itu bahasa lainnya adalah estetik. Bahasa lainnya penghias dinding. Sama dengan apa yang kita lakukan ketika kita turun etika tadi mempercantik pemberian kita kepada orang lain. Kira-kira lebih enak mana? Dia memberi lewat jendela mobil atau turun ke bawah? Apalagi kalau dia turun sambil nundukkan badan. Kalau kita di Indonesia ini memberi dengan model begitu, itu sudah sangat sopan sekali. Apalagi kalau di Jawa, ibu buat memberi dari mobil dilempar orang kita. Kalau di Jawa tidak bisa dibuat begitu. Bertanya saja, bang, mohon maaf bang, mau tanya bang. Nggak akan dijawab sama orang Jawa itu. Saya 18 tahun Bu di Jawa. Pelajari betul karakter orang Jawa itu. Turun dari motor, bang izin bang, nanya. Begitu Pak. Tangan matikan motornya. Tangannya boleh tanya, begini-begini. Nah ibu tahu yang begini-begini itu namanya jempol. Begini itu tandanya apa? Sopan santun. Merendah. Kita yang butuh bukan mereka. Tapi kadang-kadang kita lupa diri, merasa diri kita yang lebih, kita anggap seolah-olah. Nah ini yang terjadi sekarang. Ibu-ibu, coba perhatikan di media sosial. Sekarang banyak orang yang memberi tapi divideokan, betul ya? Banyak orang memberi tapi cukup buka kaca, bang saya lagi banyak duit nih, abang mau enggak? Gini. Jangan pernah menormalisasikan perbuatan itu. Jangan pandang orang begitu baik. Itu tidak punya adab sama sekali. Jadi bagi saya sekalipun dia rajin sedekah tapi dia tidak punya adab. Itu bagi saya. Dan saya sampaikan di mana-mana orang seperti ini tidak punya adab. Tidak punya adab. Kesombongan, keangkuhan mereka enggak punya adab sama sekali. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka lebih tinggi dan orang lain di bawah mereka. Dan mereka pantas mendapatkan itu. Itu bahasa mereka. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asraruz Zakah itu. Ketika Anda ingin memberi orang, yang pertama yang dilakukan oleh Nabi, di mana orang turun, di situ letak barang itu. Sehingga orang itu tak tahu yang beri siapa. Tujuannya apa? Biar orang itu tidak merasa hutang budi. Tapi yang kedua, dilakukan oleh Nabi juga. Ketika dia memberi, yang tahu diri dia yang memberi dan orang yang menerima. Tapi dilakukan oleh Utsman ibn Affan dan Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Dia memberi di hadapan orang banyak yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Tujuannya cuma satu, biar yang lain termotivasi. Itu standarnya Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan tidak pernah memberi orang dari atas onta, nggak pernah.
Abu Bakar tidak pernah memberikan bantuan kepada orang di atas keledai ataupun kuda. Bayangkan, manusia sekarang ini, oh bagus dia rajin sedekah, tak punya adab. Tak punya adab. Jadi jangan normalkan sesuatu yang salah, sekalipun dia itu bersedekah, tidak usah. Ustaz, kalau dia tak mau bersedekah, tak akan membuat mereka miskin. Artinya apa? Urusan mereka memberikan sedekah atau tidak sedekah itu, setiap orang sudah dijamin oleh Allah kehidupannya. Pastikan itu. Setiap orang sudah dijamin oleh Allah kehidupannya. Mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu yang khawatir dengan anaknya, mohon maaf, sebenarnya kita sudah terjebak dalam kesyirikan. Kenapa? Kita tak percaya dengan Allah. Makanya kenapa bahasanya para ulama itu, anak itu rezeki. Maksudnya apa? Setiap anak itu punya rezeki masing-masing. Sekarang saya tanya, ada anak kecil wafat orang tuanya, kira-kira masih bisa hidup gak dia itu? Siapa yang menghidupkan dia? Baik. Itu logika berpikir yang sangat sederhana. Apa mungkin orang tuanya dalam kubur itu, ya Allah kasihan dengan anakku? Enggak. Karena orang tua sudah wafat, sudah meninggal, enggak mungkin lagi berbuat apapun. Tapi kan masih ada keluarganya Ustadz yang akan mengurus dia. Kalau diurus. Kalau kejadian seperti daycare yang di Yogyakarta, kalau kejadiannya seperti panti asuhan, kalau kejadian seperti beberapa hari yang lalu, ini mohon maaf ya, khusus ini saya cerita langsung nih, kasusnya dekat perumahan kami. Itu kalau tahu memang betul saya mau pengen banget, saya antukin kepalanya, pengen saya antuk, saya injak-injak juga pengen itu orang itu. Jadi malam hari tadi, beberapa waktu yang lalu, ada nenek-nenek, siang sore hari dia bilang begini, Ustaz, bapak tolong antarkan saya, kata nenek itu. Saya bilang saya mau antarkan ibu tapi izin dulu sama anak. Saya bilang begitu. Terus dia bilang anak saya pergi. Saya kan tak mungkin main asal antar bu. Itu anak orang, itu ibu orang. Singkat cerita, balik dia ke rumah balik. Balik dia ke rumah, dapat cerita kami beberapa hari setelahnya bahwa nenek ini dihantukkan oleh anaknya ke dinding, anak kandungnya. Diseret oleh cucunya ke atas lantai di perumahan kami itu. Saya taunya setelah nenek ini pergi dari rumah itu. Ada dua cerita. Satu dia pergi, yang satu lagi diusir sama anaknya. Kami datang nih ke rumahnya, ke rumah anaknya di belakang rumah saya. Datang kami. Kami tanyakan persoalannya. Anaknya bersumpah demi Tuhan mau putus tangan saya kalau saya ada memukul anak mama saya. Oke, kata RW saya. Besok jam 7:30 jemput mamamu di dinas sosial. Jemput mamamu di dinas sosial. Besok pagi kita duduk bersama, kata RW. Apa yang terjadi? Jam 12 malam satu keluarga minggat dari perumahan kami. Bisa ibu bayangkan yang benar siapa yang salah siapa? Pasti mereka usir ibunya. Dan ibu tahu apa yang sekarang terjadi dengan ibu itu? Di panti sosial. Panti jompo. Kira-kira anak begitu bagaimana hidupnya itu? Sampai kapanpun gak akan berkah hidupnya. Tidak akan. Bisa bayangkan. Ini kondisi kita begitu. Jadi kalau kita bilang miris ya miris banget. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ini persoalannya apa? Inilah yang disebut dengan loss of adab. Hilang adab. Bisa dipahami ibu ya? Kembali kepada ayat tadi sebelum kita tutup. Maka jangan merendahkan siapapun. Anda tidak lebih baik dari orang yang Anda rendahkan. Yang kedua, jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Jauhi sifat i'jabur rajul binafsihi, membangga-banggakan diri. Yang ketiga, berfikirlah atau pilahlah yang terbaik di antara yang terbaik. Kalau yang terbaik di antara yang terburuk itu biasa. Terbaik di antara yang terbaik atau terbaik di antara dua yang terburuk. Cerdaslah. Cerdaslah. Berfikirlah dengan iman sehingga menghasilkan akhlak. Bersikaplah dengan iman ataupun akhlak. Biar kita bisa menjadi orang yang mulia. Dulu agama tak ada. Kemuliaan dilihat dari akhlak. Sekarang penyempurna akhlaknya ada.
agama. Harusnya kita yang beragama ini lebih berakhlak karena disempurnakan oleh agama. Dulu orang berilmu masih banyak yang berakhlak. Hari ini orang berilmu banyak yang tidak punya adab. Maka apa yang bisa dilakukan hari ini untuk mensinkronisasikan antara ilmu dengan akhlak tadi? Agama. Bisa dipahami ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oh ada? Iya. Saya berharapnya tidak ada gitu. Silakan silakan. Oma. Pengemis. Hah? Oh iya. Ya jangan dilempar lah. Kalau dilempar kan kasihan. Oh gitu ya. Iya. Iya. Tahu. Iya. Salahkah? Ibu tanya gimana apa? Berakhlakkah apa tidak beradab gitu? Iya. Jadi kalau cara memperbaikinya bagaimana? Menepi dulu gitu ya. Baik. Kalau berhenti di lampu merah justru macet ya. Iya, baik ibu-ibu. Sekarang begini. Kita lihat dulu satu tradisi. Jadi begini cara melihatnya. Mereka meminta itu bukan untuk pribadi mereka. Ya, mereka meminta bukan untuk pribadi. Ibu, masih banyak cara sopan santun yang bisa dianggap sopan oleh orang kita. Contoh. Ini untuk infak masjid. Ibu-ibu tuh datang di tengah jalan. Di tengah jalan ya. Kemudian ibu bilang infak, ada di situ tulisan entah bencana atau apa sekarang. Sampailah ke mobil kita. Ibu tahu kalau di belakang kalau kita turun mesti macet. Bang, izin bang, minta maaf. Bisa ya? Maaf ya bang. Kira-kira menurut kita hari ini sopan enggak itu? Baik. Itu standarnya. Bang, maaf ya bang. Tapi kalau ibu lakukan, bang, maaf ya bang. Kira-kira sopan enggak itu? Ya, bagi mereka dengan kalimat maaf yang ibu sampaikan itu udah bahagia sekali dia. Bisa dipahami. Tapi kalau ibu bilang maaf ya bang, mau pakai maafnya 100 kali tapi ibu gayanya melempar, itu bisa dilempar balik itu kita bu. Izin bang, maaf ya gitu. Buka kaca itu yang baik. Kalau ini memang harus melakukan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Maka buka itu dengan baik, kita pelankan mobilnya, maaf ya bang, toh tidak sampai 1 menit pun tidak sampai itu. Nggak akan macet juga. Tapi kalau ibu turun, berhenti, ibu bicara pula dulu sama orangnya, itu bukan macet lagi bu. Yang belakang ngamuk itu. Satu, yang kedua, sebenarnya tidak boleh minta-minta di tengah jalan itu nggak boleh. Itu mengganggu lalu lintas. Justru sebenarnya kurang tepat. Tapi ada tapinya. Kalau mereka yang berhenti di lampu merah bagaimana Pak Ustadz? Ada kemungkinan kita melakukan perbuatan yang serupa. Yang tidak sopan itu ibu kasih, ibu buang muka. Nah, ambil. Itu namanya menunjukkan bahwa kita sombong. Itu ibu ya. Insya Allah tidak ada masalah. Ini persoalannya cuma pada etika saja. Secara hukum tidak ada masalah. Tetapi secara etik kita perlu berlemah lembut dan bersopan santun. Saya kira ibu-ibu pasti paham. Misal ibu yang minta orang memberi tapi mukanya kayak gini. Kira-kira menurut ibu sopan nggak tuh? Itu menurut ibu saja. Ukurlah kesopanan itu dengan diri kita sendiri. Makanya kalau kita bisa memandang itu sebagai sebuah kesopanan, ya berarti biasa saja. Tapi kalau kita pandang itu tidak sopan, insya Allah. Gitu ya Bu ya? Baik. Jadi boleh saja dengan catatan
Mohon maaf ya Bang, sampaikan dengan ucapan yang baik. Dan kalau bisa dipandang, artinya muka kita sambil tersenyum itu juga lebih baik. Etika. Gitu ya Nek? Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Nggak ada? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini, singkat atau panjang? Oh panjang banget ya. Protes juga ibu-ibu nampaknya. Mudah-mudahan Allah berkati.